Halo guys, jadi ini perjalanan menuju kampus ya. Nah, ini dibuat pada hari Rabu karena ini adalah hari dimana MK Teknik Perfilman dimulai. Ini jalan menuju Fakultas Dakwah karena hari ini kita ada kelas di lantai 3, ruang 13. Wow. Nah, pas sampai kelas ternyata masih kosong kelasnya karena datang kepagian guys. Masuknya jam 8 tapi datangnya jam 7.30. Halo guys, welcome back to my learning journal part 2. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang materi apa yang diberikan dosen pada pertemuan kedua di mata kuliah teknik produksi film. Nah, jadi kemarin itu kita membahas tentang materi yang fokusnya itu pada dunia perfilman. Maksudnya kayak apa sih itu film gitu, jenis-jenis apa aja sih yang ada dalam film. Nah, yang pertama ada pengertian film. Nah guys, kita tuh kan sering ya nonton film ke bioskop, terus atau gak nonton film di Netflix atau di digital platform lainnya. Tapi kita tuh nggak tahu pengertian film itu apa. Jadi film itu adalah gabungan dari dua unsur, yaitu unsur gerak dan juga cahaya. Jadi kalau misalnya ada cahaya tapi nggak ada gerak, itu bukan dimaksud dengan film. Ataupun sebaliknya, ada gerak tapi nggak ada cahaya, itu juga bukan dimaksud dengan film. Jadi film itu ada ya dua unsur, ada cahaya dan juga gerak, baru dia bisa dikatakan sebagai film. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa film adalah penggabungan dua unsur gerak dan juga cahaya menggunakan satu alat khusus, yaitu berupa kamera. Selanjutnya ada jenis-jenis film. Jadi secara umum film itu terbagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama ada film fiksi dan juga film berita. Nah, yang pertama ada film fiksi. Film fiksi itu adalah film yang diangkat dari satu cerita gitu sama si pengarangnya itu. Kalau enggak kayak misalnya ceritanya itu diangkat dari novel, kayak contohnya film Mariposa, KKN Desa Penari, terus masih banyak lagi film-film yang terbaru gitu yang diangkat dari novel. Nah, selanjutnya jenis yang kedua adalah film berita. Jadi film berita itu adalah tayangan jurnalistik berupa peristiwa yang terjadi atau peristiwa yang telah terjadi dan bersifat fakta gitu. Nah, selanjutnya ada film dokumenter. Film dokumenter adalah karya yang diangkat langsung dari kisah nyata gitu, atau karya yang emang diangkat langsung dari kejadian yang terjadi secara real gitu. Contohnya kayak peristiwa Bandung Lautan Api, G30 SPKI. Jadi kalau film dokumenter itu tuh lebih ke real gitu, gak ada yang apa adanya terjadi. Jadi misalnya dalam G30 SPKI ada yang yang pahlawannya itu disudut pakai rokok. Nah, kita kan bisa ngerasain ya, dan itu nggak ada yang dibuat-buat karena pada sejarahnya itu ya demikian gitu. Nah, kenapa sih film dokumenter itu dianggapnya film yang emang susah ataupun film yang dianggap nyata gitu? Karena proses praproduksinya itu kita mengumpulkan data terlebih dahulu dari sumber gitu, dari ahli sejarah ataupun dari saksi sejarah, saksi hidup sejarahnya gitu. Nah, selanjutnya ada film etnografi. Jadi kalau film etnografi ini diangkat dari satu suku atau satu budaya tertentu yang difilmkan gitu. Jadi isi filmnya itu menceritakan tentang satu budaya atau satu suku tertentu yang ada di dunia. Ini adalah film propaganda. Jadi film propaganda ini adalah film yang dibuat untuk mempengaruhi penonton serta dapat mempengaruhi pendapat ataupun perilaku seseorang. Bahkan gak jarang ada film yang menyesatkan juga gitu. Contoh filmnya itu, film Ibu Kita Kartini. Film Ibu Kita Kartini itu kan divisualisasikan yang menjadi Ibu Kartininya itu tidak menggunakan hijab gitu. Padahal aslinya di cerita sejarah aslinya Ibu Kita Kartini adalah seorang muslimah sejati yang emang beliau itu menggunakan hijab sehari-harinya, dan beliau adalah salah satu perempuan yang Islamik gitu. Tidak seperti yang divisualisasikan di dalam film Ibu Kita Kartini gitu.
Oke guys, mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang pertemuan kedua ya. Materi yang ada di pertemuan kedua MK Teknik Produksi Film kemarin itu. Kurang lebihnya mohon maaf, dan see you on the next video. Bye guys.